Haleluya. Salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, viewers yang sedang berada bersama dengan saya saat ini. Puji Tuhan karena peluang kesempatan yang Tuhan telah berikan, Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah bersama pada kali ini. Dan kita akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita mengerti sebagai orang percaya. Dan sebelum itu siapkan hati kita supaya kita lebih fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan saya percaya apabila kita siapkan hati kita dan fokus akan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendapat sesuatu daripada Tuhan yang ingin Tuhan deposit dalam roh kita. Makanya biarlah setiap kita siapkan hati kita saat ini. Saya percaya kita berdoa dan kita bersyukur karena firman Tuhan ada pada kita dan kita diberi peluang kesempatan dalam hidup ini untuk mempelajari firman Tuhan, firman yang hidup, yang berkuasa, yang maha kuasa, yang selamanya berkuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara kita sangat diberkati, kita sangat diberkati pada kali hari ini karena kita dapat mempelajari firman Tuhan dan menerima benar firman Tuhan, firman-Nya yang berkuasa menyembuhkan, meningkatkan tubuh jorok kita dan menghadirkan sesuatu yang diperlukan yang belum ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa dan yang maha hadir, yang hadir bersama kalian viewers sekarang ini dan juga hadir bersama hambanya pada saat ini. Tuhan beserta kita, Immanuel Tuhan beserta kita. Roh Kudus akan menolong kita mengerti dan menerima, menanggap pemberitaan firman Tuhan pada kali hari ini. Dan bahagian kita adalah untuk siapkan hati kita dan fokus konsentrasi kita kepada suara Tuhan berdasarkan pemberitaan firman-Nya yang hambanya sampaikan saat ini. Dan kita akan berbicara satu topik yang saya beri nama yaitu the two realms, yaitu dua domain ataupun dua area dan ataupun dua kawasan, yaitu sebagai orang percaya saya mau membawa kita dalam pengertian yang sangat berguna untuk hidup kita, yaitu pengertian untuk mengerti bahwa kita sebagai orang percaya sedang hidup di dalam dua kawasan, dua domain ataupun dua kawasan. Maksudnya yang pertama kawasan natural, domain natural, domain yang nyata, kawasan yang nyata yang dilihat oleh mata kasar kita, yang kita sedang alami, kita sedang hidup pada saat ini. Dan yang kedua, kita juga hidup dalam domain yang kekal, yang rohani. Dan kita akan mempelajari dua domain ini, dua kawasan ini, di mana kita buat satu judulnya pembahasan kita yaitu dua kawasan. Yang pertama kawasan natural, the natural realm, dan yang kedua adalah kawasan rohani, the spiritual realm, berdasarkan firman Tuhan. Dan yang pertama itu yang kawasan domain yang nyata ataupun domain yang sekarang ini yaitu domain natural ataupun the physical realm adalah domain sementara, masa yang sementara. Dan yang kedua yang kita sebut domain kawasan yang kekal, yang rohani, yang kekal, alam yang kekal. Nah, kita akan masuk dalam pelajaran tentang dua domain ini. Dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 kita diberitahu oleh firman Tuhan yaitu tentang iman. Iman adalah rohani, dan dalam Ibrani 11 ini ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat bagaimana kasar. Saya ulangi, iman adalah spiritual, iman adalah rohani, faith is spiritual. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudari, di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, di mana dia kebenaran firman Tuhan memberi kita penjelasan bahwa manusia duniawi tidak mengerti perkara-perkara dari perkara yang rohani. Dalam ayat ini kita akan baca, yaitu 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, the natural man and the natural man ataupun worldly man, di sini manusia duniawi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Seperti yang kita sudah pernah sharing di dalam firman Tuhan juga, man is tripartite. Kita adalah manusia roh, memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Hidup kita sebagai orang Kristen dalam Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang Kristen harus dipimpin, harus di-guided, harus didikte oleh spiritual laws yang berdasarkan Alkitabiah. Saya ulangi, hidup kita sebagai orang Kristen harus di-guided, dipimpin, didikte oleh spiritual laws, oleh hukum rohani yang berdasarkan Alkitabiah, yang berdasarkan Bible, supaya dapat menyenangkan hati Allah, supaya dapat berkemenangan dalam hidup kita sebagai Kristen. Saya ulangi kalimat ini, hidup kita sebagai orang Kristen harus dipimpin, harus didikte oleh hukum rohani, spiritual laws yang berdasarkan Alkitab, the Bible, supaya dapat menyenangkan hati Allah, Tuhan kita, supaya dapat berkemenangan dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Sebab kemenangan kita adalah di dalam Kristus. Kemenangan kita sebagai orang Kristen di dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya hidup kita sebagai orang percaya harus dipimpin, dikte, dikuasai dan dipimpin oleh hukum rohani yang berdasarkan Alkitabiah. Karena kemenangan kita di dalam Kristus berdasarkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, dan supaya kita dapat menyenangkan hati Allah dan berkemenangan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, yang kedua, firman Tuhan, nasihat firman Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu dalam Yesus Kristus, yang memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nasihat firman Tuhan untuk kita yang di dalam Yesus Kristus adalah untuk berjalan dan bergerak di dalam iman, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Saya ulangi, hidup kita, nasihat firman Tuhan bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, yang telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Selamat kita, kita harus memimpin, melangkah, bergerak, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Seperti dalam Galatia 5, kita akan baca Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 dari ayat 16 sampai 26.
Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Maksudnya, sebagai orang Kristen, kita masih di dunia ini dan kita masih hidup di dalam tubuh fisikal ini, dan masih ada dua nature dalam pribadi kita. Makanya dalam ayat ini, dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini, kita telah memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus, kita telah diberi Roh Kudus, dan kita dapat mengikuti kehendak Tuhan. Dan dalam ayat ini kita diberi nasihat supaya kemenangan sebagai orang Kristen, kita bergerak dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dipimpin dan rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, supaya kita dapat menaklukkan keinginan daging yang masih ada di dalam pribadi kita, tetapi kita juga telah dilahirkan kembali dan Roh Kudus memimpin kita. Roh kita telah dilahirkan kembali dan Roh Kudus memimpin kita, dan kita dapat dipimpin dalam kemenangan Kristus jikalau kita ikut pimpinan Roh Kudus berdasarkan bergerak di dalam kehendaknya, berdasarkan pimpinannya, berdasarkan firman Tuhan, seperti dalam Galatia 5 ini. Nah, kita setiap hari membuat pilihan keputusan dalam diri kita, sama ada kita takluk kepada keinginan kita, the lower nature yang masih ada di dalam tubuh kita, karena kita masih juga di dalam kehidupan tubuh ini, ataupun kita ikut pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita. Roh kita bersatu dengan Roh Kudus dan kita tahu pimpinannya berdasarkan firman Tuhan, dan kita rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan berjalan di dalam kehendaknya dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah yang nasihat firman Tuhan untuk kita, supaya kita bergerak di dalam kemenangan Kristus dan bergerak dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dan supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen berjalan di dalam kehendak Tuhan, menyenangkan di Tuhan, di dalam tingkah laku kita, dan juga berkemenangan, karena Kristus adalah kemenangan kita apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, memimpin kita mengikuti kehendak Tuhan, berjalan melalui kehendaknya. Nah, inilah nasihat firman Tuhan untuk kita di dalam kita menjalani hidup dalam dua domain ini. Kita masih dalam domain yang nyata, fisikal, tapi kita operate dan bergerak dipimpin oleh kehendak Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita mengikut the higher laws, yaitu didikte mengikut kehendak Tuhan, bergerak di dalam kehendak Tuhan di dalam segala sesuatu, meskipun kita masih di dunia ini, tapi kita rela dipimpin mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita lihat
bagian ketiga. Tapi sebelum itu, dalam Yohanes 6 ayat 63 sampai 70, saya baca dalam bagian itu untuk kita. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus berkata, apa yang dikatakan dalam Injilnya adalah kalimat Tuhan yang memberi kita kehidupan, yaitu perkataan Tuhan adalah perkataan rohani yang memimpin kita kepada kebenarannya. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Tuhan Yesus harus dimengerti secara rohani, karena apa yang Tuhan ucapkan adalah untuk kehidupan rohani kita lebih daripada kehidupan jasmani kita. Kedua-duanya firman Tuhan berkuasa di dalam domain ini. Dan di dalam koneksi dua ayat ini, hidup kita sebagai orang percaya harus rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, memimpin kepada kebenaran firman Tuhan dan mengikuti Roh Kudus Tuhan memimpin kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan menaklukkan keinginan daging kita. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan, yaitu sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kita, yang memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan, kita dinasihatkan supaya, saya ulangi, supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan di dalam bagian ayat ini memberi kita satu petunjuk, satu kebenaran identiti kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16 di situ. Makanya meskipun kita masih di dunia ini, dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita diberi status anak-anak Allah. Makanya meskipun kita hidup di dalam domain nyata ini, domain natural, kita takluk kepada kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan kita beroperasi sebagai orang yang memiliki identity, karena memang kita memiliki status dan identity di dalam alam kekal, karena kita di dalam Yesus adalah anak-anak Allah. Dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan supaya kita menyenangkan Tuhan, dan supaya kita dapat bergerak dalam kemenangan Kristus Yesus yang dilakukan untuk kita. Tapi kita harus bergerak mengikut pimpinan Tuhan. Dan yang kedua dan yang ketiga ini hampir sama penjelasannya, tapi ini nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam dua domain ini, yaitu domain natural dan domain spiritual. Kenapa kita lebih mau dan seharusnya lebih dipimpin bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kehendak Tuhan? Kenapa? Karena the spiritual realm, alam domain ataupun kawasan yang kekal, kawasan yang tidak kelihatan dalam mata kasar kita, the spiritual realm have dominion over the natural. The spiritual realm have dominion over the natural, the physical, and the temporal realm. Maksudnya, domain rohani berdaulat di atas domain natural, physical, domain yang sementara yang dapat dilihat oleh mata kasar kita, domain sekarang ini. Seolah-olah kawasan ataupun domain rohani berdaulat, berkuasa di atas domain sementara ini, domain natural. The spiritual realm berkuasa atas, have dominion, berdaulat di atas domain, di atas kawasan natural yang ada sekarang ini. Makanya kita harus rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, bergerak di dalam pimpinannya, karena kita juga adalah manusia rohani. Dan
Bapak Ibu Saudari, karena Allah kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang berdaulat, yang in control, yang menguasai dua domain ini. Domain yang nyata, yang sekarang ini, natural ini, dan domain yang kekal. Dan Dia Allah kita yang disembah dalam Yesus Kristus, Dialah yang berdaulat in control, in full control dalam dua domain ini. Makanya sebagai orang percaya yang telah di dalam Yesus Kristus, yang telah menerima keselamatan dengan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita harus dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita harus dipimpin dan bergerak, beroperasi sebagai orang percaya di domain yang nyata ini, di dunia ini, mengikuti pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, dan juga supaya kita bergerak di dalam kemenangan Kristus. Dan seterusnya, di dalam Kolose 3, nasihat kepada kita sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam ayat seterusnya dalam Kolose 3 ini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maksudnya di sini, meskipun kita masih di dunia ini, kita bukan milik dunia. We are in the world, but not of the world. Makanya kita senantiasa harus conscious, kita harus peka bahwa kita akan melangkah ke alam, ke domain kawasan yang kekal. Jadi dalam ayat ini, firman Tuhan memberi kita lebih pay more attention. Jangan terlalu sibuk akan perkara yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada masa untuk kita memperhatikan perkara-perkara yang kekal, yang rohani, yang di dalam kawasan yang kekal. Supaya kita jangan habiskan masa kita terlalu engross, terlalu diserapkan di dalam, terlalu sibuk di dalam perkara-perkara di dunia ini, yang keperluan hidup di dunia ini, dan semuanya yang di dalam dunia ini, sehingga tidak ada masa, tidak cukup waktu dan masa untuk memikirkan, untuk memperhatikan hidup yang kekal itu, hidup di dalam domain yang kekal itu. Jadi firman Tuhan dalam Kolose ini memberi kita supaya lebih pay more attention kepada kehidupan rohani kita, kepada sesuatu yang kekal, yang lebih dominion, yang lebih berdaulat di atas domain yang tidak kekal ini, yang perkara yang sementara ini. Bukannya kita tidak memikirkan hidup kita di dunia ini, tetapi maksudnya lebih memikirkan perkara yang kekal yang akan kita masuki juga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya kita fokus kepada perkara yang kekal. Inilah nasihat firman Tuhan kepada kita yang telah di dalam Yesus Kristus, yang telah diselamatkan, tetapi masih hidup di dunia ini. Belum kita diangkat ke alam kekal di surga. Jadi nasihat firman Tuhan untuk kita supaya kita bergerak sebagai orang percaya, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Meskipun kita di dunia ini, kita bukan milik dunia, kita milik Allah, dan kita beroperasi dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, berjalan bergerak di dalam pimpinannya, dictate dan guided menurut pimpinan Roh Kudus Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena di situ kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita berjalan di dalam kemenangan Kristus, menjadi saksi-saksinya. Meskipun kita masih di dunia ini, kita tidak diserap oleh dunia ini. Kita di dunia ini dakwah Kristus, menjadi saksi-saksi Tuhan, menyatakan terang, kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Makanya kita lebih concern akan perkara-perkara yang kekal. Dan
kemenangan kita sebagai orang Kristen adalah di alam spiritual realm, yaitu dalam Kristus. Kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Dan di dunia ini kita memiliki mandat dari Tuhan supaya menjadi saksi-saksinya, menjadi garam bagi dunia ini. Maksudnya supaya kita menjadi pengaruh dan membawa orang kepada Tuhan, kepada kebenaran yang dapat menyelamatkan jiwa mereka, yang menjadi terang, yang memberi petunjuk, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka datang kepada terang Kristus melalui hidup kita. Dan supaya kita juga menjadi encouragement, menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin mau mundur, yang mungkin tersejuk iman mereka. Dan kehadiran kita menghangatkan semula iman mereka, dan kehadiran kita bersama dengan mereka menyegarkan jiwa mereka, memberi mereka kausan, dahaga, sehingga melalui kehadiran kita di situ mereka mencari Tuhan kembali, mereka dihangatkan iman mereka, dan kita adalah terang dunia. Makanya mandat bagi kita adalah menjadi garam dunia ini dan menjadi terang dunia ini bagi Kristus. Dan ini dapat berlaku apabila kita sebagai orang percaya membiarkan diri kita dan rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Meskipun kita di dunia ini, kita tidak dipimpin, didikte oleh keadaan sistem dunia ini, sehingga melupakan kebenaran cara Tuhan beroperasi di dalam dunianya. Di dalam dunia ini kita beroperasi, apapun yang kita lakukan, usahakan dalam hidup ini, identiti kita dan mandat dari Tuhan adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan, dan kitalah yang mempengaruhi, kitalah yang influence orang datang kepada terang Kristus melalui hidup kita, sesuai hidup kita, apapun yang kita lakukan, bukan di sebaliknya, bukan kita yang diserap oleh dunia, tidak, kitalah yang menjadi pillar of the truth, gereja tubuh Kristus, kitalah yang menjadi garam, yang peranannya supaya tidak menghancurkan keadaan di mana tidak ada harapan. Kita adalah harapan Kristus. Kita membawa harapan Kristus kepada orang di sekitar kita, dan kita adalah terang Kristus, menerangi di sekitar kita supaya orang melihat hidup kita, dan yang tidak ada harapan melihat Kristus di dalam diri kita, dan kita adalah simbol kemenangan dan simbol harapan itu, dan mereka melihat kita, kehadiran kita di dalam hidup mereka, memberi mereka harapan, dan mereka mudah datang kepada Tuhan, menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ulangi, domain kekal, the spiritual realm, kawasan kekal berdaulat, or have dominion. The spiritual realm have dominion over the physical realm. The spiritual realm have dominion over the natural realm. Domain kekal, kawasan kekal, kehidupan di kawasan kekal memiliki kedaulatan Tuhan di alam kekal, dan kawasan ataupun the spiritual realm berdaulat di atas domain yang nyata, yang sementara ini. Kristus mengalahkan kematian, Kristus mengalahkan iblis, Kristus mengalahkan dunia ini. Kristus, di dalam Dia ada kesembuhan untuk tubuh kita yang fisikal, yang di dunia ini. Di dalam Kristus Dia telah mendapat kesembuhan itu, dan iman kepada Kristus dapat memberi hidup tubuh kita, yang tubuh Anda yang kurang sehat menjadi sehat karena kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu alam kekal berkuasa berdaulat di atas alam yang sementara ini. The physical realm have dominion over the physical realm, dan kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan lebih daripada 2000 tahun yang dulu, ada kuasanya menyembuh tubuh kita, dan kita dapat akses kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada yang Tuhan Yesus lakukan oleh pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya,
keselamatan bagi jiwa kita telah Tuhan Yesus possess, telah Tuhan Yesus sediakan di dalam Dia. Begitu juga kesembuhan bagi tubuh kita yang sakit disembuhkan karena iman kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan semuanya ini kemenangan bagi kita, kemenangan atas iblis dan dunia ini, kemenangan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya ini dengan iman kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan saya katakan the spiritual realm, alam domain kekal, domain rohania berdaulat di atas domain physical, domain natural sekarang ini. Dan ini sangat penting kita mengerti karena iman kepada Tuhan, iman kepada firman-Nya adalah spiritual. Seperti dalam Ibrani 11:1 tadi, iman kepada Allah adalah rohani, dan iman kepada firman Tuhan adalah rohani, spiritual. Begitu juga kita memiliki spiritual weapon yang adalah spiritual. Kita memiliki senjata rohani yang dapat mengalahkan keadaan di alam, di domain yang sementara ini. Karena the spiritual realm, domain yang rohani, domain yang kekal, berdaulat di atas domain yang sementara ini, yang natural ini. Kebenaran ini harus kita mengerti. Kita sebagai orang percaya dari Yesus Kristus, kita hidup di dalam dua domain ini. Di dunia ini kita hidup di dalam domain yang nyata, tapi sementara itu kita juga hidup di dalam domain rohani. Dan makanya kita penting mengikut pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bergerak apapun yang kita lakukan harus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dimampu oleh Roh Kudus Tuhan, karena kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan iman dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan juga kemenangan bagi kita sebagai orang percaya, meskipun kita hidup di dunia ini, kemenangan bagi kita sebagai orang percaya adalah di dalam Yesus Kristus dan di dalam domain kekal. Apabila kita bergerak, apabila kita operate sebagai orang percaya, yaitu kemenangan kita di dalam Yesus adalah spiritual, tetapi itu akan efek the natural melalui iman kita kepada the finished work of Calvary, the finished work of Jesus at Calvary. Kita harus bergerak dan beroperasi meskipun kita di dunia ini, kita bergerak sebagai orang percaya berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan, itulah yang memberi kita kemenangan. Karena rohania yang berdaulat di atas fisikal. Ini sangat penting kita mengerti sebagai orang percaya yang hidup di dalam domain sementara ini. Karena saya ulangi, domain rohani, domain spiritual berdaulat, have dominion over the natural realm. Domain rohani yang berdaulat di atas domain nyata atau domain sementara ini. Dan domain rohani, apabila kita bergerak dan beroperasi sebagai orang percaya, mengikut diktat dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, akan memberikan kemenangan. Karena rohania berdaulat di atas jasmani. The spiritual have dominion over the natural. Saya ulangi ini supaya kita menyerap dalam hati kalian, yaitu rohania, the domain kekal, domain rohani berdaulat di atas domain natural. Dan kemenangan kita sebagai orang percaya di dalam domain kekal, domain rohania, tapi akan efek keadaan hidup kita di dalam domain natural. Sepertinya dalam firman Tuhan, the wall of Jericho, tembok Jericho diruntuhkan bukan karena Misal ataupun bukan karena Canaan, tetapi karena kuasa di dalam alam rohani. Kuasa Tuhan dihadirkan apabila umat Israel mengikut pimpinan Tuhan. Meskipun kalau dari pandangan physical thinking itu tidak masuk akal, tetapi karena domain rohania yang berdaulat di atas domain natural, dan apabila mereka ikut pimpinan Tuhan, instruksi daripada Tuhan,
untuk mengelilingi kota Yeriko, tidak menembaknya dan tidak menggunakan apa-apa daripada fisikal, tapi mereka ikut pimpinan instruksi daripada Tuhan untuk mengelilingi kota itu, dan pada hari yang ketujuh 7 kali sehingga ada bunyi tiupan sangkakala dan mereka berteriak. Dan tembok Yeriko yang dibuat dengan mortar dan brick yang tidak dapat mudah ditolak oleh tenaga manusia, diruntuh habis karena kuasa Tuhan dihadirkan karena mereka ikut pimpinan kehendak Tuhan. Nah, saya katakan di sini alam rohani berdaulat ataupun have dominion atas keadaan jasmani, seperti dalam tembok Yeriko. The spiritual affect the natural. Makanya orang juga kalau pergi ada yang pergi berobat, banyak yang kita layani segala bentuk seperti yang saya ingin sampaikan, yaitu apabila mereka pergi berobat karena mereka merasa sakit, tetapi diperiksa oleh dokter, semua yang diperiksa tidak ada ditemui, tidak dapat detek kesakitan mereka normal semua, blood pressure mereka normal, semuanya berdasarkan instrumen yang digunakan memeriksa, sehingga ada yang X-ray juga, semua dalam badan mereka nampak normal, blood pressure dan tekanan dan yang lain keadaan kesehatan fisikal mereka oke semua. Tetapi yang mereka alami, yang sedang mereka alami adalah mereka sesak nafas dan mau meninggal rasanya karena sesak nafas dan tidak senang. Dan apabila dilayani, dikonseling dan didoakan dan dibebas oleh kuasa Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dibebaskan dan bernafas pun dengan lega dan senang. Kenapa? Meskipun tidak dapat didetekkan oleh X-ray sekalipun, dokter memeriksa tidak ada masalah kesehatan mereka, tidak dapat didetek karena itu adalah masalah di dalam roh. Dan Tuhan Maha Kuasa menyembuhkan, dan saya katakan karena the spiritual realm, kawasan domain rohania berkuasa di atas domain physical, domain natural ini. Makanya kita harus kita sebagai orang percaya harus tahu, dan penting perlu kita tahu tentang keadaan ini. Makanya saya ulangi, seperti kota Yeriko diruntuhkan karena kuasa Tuhan, kuasa yang tidak dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi efeknya, the result nyata, demolishkan the wall of Jericho, tumbling down, habis diruntuhkan, bukan dengan senjata perang yang fisikal, tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa rohani, spiritual, yang efek di dalam natural, karena umat Tuhan mengikut perintah instruksi dari Tuhan. So the spiritual force, spiritual power, the spiritual realm bring the power of God, menghancurkan tembok Yeriko. Makanya hidup kita sebagai orang percaya harus kita tahu bahwa dua domain ini berlaku dalam hidup kita. Kita sedang di dalam dua domain ini. Nah, itulah sebabnya orang yang saya ulangi, itulah sebabnya orang yang tidak tahu sakit penyakit tubuhnya tidak dapat didikte oleh dokter, oleh mesin-mesin yang digunakan di hospital. Jika tidak dapat didiktekan, itu adalah karena punca ataupun sumber sakit penyakit itu bukan fisikal, tetapi di dalam alam roh, oleh sesuatu yang di dalam domain rohani yang menyebabkan sakit penyakit itu. Makanya dengan kuasa Tuhan dilepaskan, dihancurkan, dimusnahkan, dan kuasa Tuhan yang di dalam alam rohani yang berdaulat di dalam semuanya menyembuhkan, membebaskan. So saya katakan, saya ulangi, ada efeknya kuasa rohani, kuasa domain rohani
ada efeknya sehingga ada sesuatu berlaku di dalam domain temporal, domain natural. Makanya penting. Makanya Injil Yesus Kristus adalah rohani yang menyelamatkan, dan melalui iman orang yang percaya pada Yesus diselamatkan berdasarkan firman Tuhan. Karena Injil adalah rohania dan Injil adalah spiritual. Jadi keselamatan itu diterima oleh orang apabila mereka bertobat datang kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Injil itu adalah spiritual. Makanya keselamatan itu didapat oleh orang yang datang kepada Tuhan, meskipun belum ke surga, tetapi sudah memiliki harapan itu, sudah memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan itu adalah kehidupan rohani yang kekal. Sebab di dalamnya, sebagai orang Kristen, dalam Roma 1 ayat 17, kita beroperasi, kita hidup dari iman, dan from first to last, dari permulaan hingga akhir, harus kita bergerak dan beroperasi di dalam iman. Di dalam Roma 1 ayat 17, hidup kita sebagai orang Kristen adalah dari iman kepada iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulangi ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The righteous will live by faith. Makanya iman kepada Tuhan adalah spiritual. Kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kasar kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi kita percaya, kita dapat melihat dalam mata rohani kita percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah assurance, ada bukti sesuatu yang kita belum lihat, tapi ada buktinya, ada evidence-nya, yaitu firman Tuhan. Kita percaya Tuhan menciptakan semuanya. Jadi iman kita berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah evidence bahwa kita percaya kepada sesuatu yang memang ada meskipun mata kasar kita belum melihatnya. Jadi inilah iman kita adalah rohani. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai orang Kristen, untuk menyenangkan hati Tuhan kita harus bergerak dengan iman. Iman menyenangkan Tuhan, dan itulah kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita melangkah dan operasi dengan iman, menyenangkan Tuhan dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang yang menyenangkan Tuhan. Dan saya ulangi, keselamatan bagi jiwa kita, kesembuhan bagi tubuh kita, dan deliverance, pelepasan, dan juga termasuk provision dalam hidup di dunia ini, protection dalam hidup kita di dunia ini sebagai orang percaya, Tuhanlah yang sumbernya. Meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi kita memiliki firman Tuhan yang mengajar kita, yang memberi kita instruction, dan kita percaya firman Tuhan memberi kita petunjuk dan keselamatan, kesembuhan, deliverance, dan provision untuk hidup kita, keperluan kita seharian, dan perlindungan dalam hidup kita. Sedang kita bergerak berjalan dalam dunia ini, kita bergantung kepada Tuhan yang adalah berkuasa di alam, di domain rohania, domain yang kekal, dan juga domain yang physical, domain yang temporal. Makanya kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang maha hadir bersama kita, yang maha tahu, dan sanggup melakukan apapun yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah kita tidak mustahil. Makanya inilah spesialnya, inilah sesuatu yang sangat memberkati kita di dalam Yesus Kristus, karena kita memiliki Allah Tuhan yang berdaulat di dalam semuanya, yang kontrol, yang berdaulat di dalam domain kekal dan domain yang natural, domain yang temporal. Dan seterusnya, iman itu adalah
Iman adalah berdasarkan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ada buktinya, yaitu firman Tuhan adalah dasarnya iman kita. Kita berdasarkan firman Tuhan, kita memiliki iman berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita ikuti, yang tidak goyah, yang berkuasa, yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Karena firman Tuhan di atas semuanya. Firman Tuhan di atas semua keadaan itu. Firman Tuhan di atas semuanya. Bahkan firman Tuhan telah established di surga. Makanya iman kita sebagai orang percaya adalah melangkah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita melangkah, ada evidence, ada dasar iman kita, yaitu firman Tuhan. Kita berjalan di dalam terang dan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengetahui firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus kita memahami, harus kita mengerti lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kita harus tahu kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus mengetahui firman Tuhan. Makanya pentingnya sebagai orang percaya, firman Tuhan itu harus kita senantiasa pelajari, senantiasa kita ingat dan senantiasa kita praktik. Karena alam kekal, alam rohani yang berdaulat di atas sesuatu yang temporal, yang natural di dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita masuk dalam alam kekal, domain kekal ataupun the spiritual realm, rohani yang berdaulat di atas natural, di atas domain yang sementara ini. Kita telah melihat contoh yang tadi di Wall of Jericho. Dan penting bagi kita sebagai orang percaya senantiasa dipimpin, bergerak, beroperasi sebagai orang percaya dalam hidup kita. Conduct our life, conduct hidup kita, bawa diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan memimpin kita berdasarkan firman Tuhan, tidak di luar kebenaran firman Tuhan. Makanya kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya ulangi dalam ayat ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus berkata, perkataan yang mengatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan saya ulangi, sebagai orang percaya, kita harus beroperasi, bergerak di dalam pimpinan dan passion Roh Kudus Tuhan, memimpin kita di dalam hidup ini langkah demi langkah. Kita harus dipimpin dan kita harus rela dipimpin oleh Tuhan sebagai orang percaya. Nah, saya ulangi, kita telah mempelajari dua topik yang ini, di mana kita telah mengetahui sedikit berdasarkan beberapa firman Tuhan menerangkan kita sedang hidup di dalam dua domain. The natural di dunia ini, yaitu domain yang sementara, domain yang natural, ataupun dalam bahasa yang lain kawasan yang natural, kawasan yang sementara. Dan juga kita sedang hidup di dalam domain yang kekal juga, karena kita adalah manusia roh. Kita adalah manusia roh, memiliki jiwa dan hidup dan tubuh. Nah, ini sangat penting bagi kita, dan supaya kita lebih lebih rela dipimpin sebagai orang percaya hidup di dunia ini, bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bukan apa yang kita sekadar, apa yang kita pikirkan saja, tapi kita harus compare-nya, kita harus ada referral pada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah, karena juga the spiritual domain rohani yang berdaulat di atas domain physical, domain rohani yang berdaulat di atas domain sementara ini. Makanya kita sangat perlu mengerti pelajaran ini sebagai orang percaya. Kita menyenangkan hati Tuhan berdasarkan mengikuti kehendak Tuhan, berdasarkan iman kepada firman Tuhan, dan kita rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari, sebagai orang percaya,
Saya ulangi sebagai orang percaya, biarlah kita rela dipimpin oleh Tuhan berdasarkan kebenarannya, karena hidup rohani kita, domain rohani yang akan berdaulat, yang sedang berdaulat dan di atas hidup natural kita. Saya ulangi, karena apabila hidup natural kita selesai masanya, kita akan melangkah di dalam domain yang kekal. Makanya domain rohani berdaulat di atas domain fisikal ataupun domain sementara ini. Makanya meskipun kita di dalam dunia, kita harus rela dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang memimpin kita melangkah sebagai orang percaya di dunia ini, berjalan dalam hidup kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, tapi kita senantiasa harus rela dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, bergerak di dalam kebenaran firman Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita, dan supaya kebenaran Kristus senantiasa nyata dalam hidup kita. Karena domain rohani yang berdaulat di dalam domain sementara ini. Makanya sebagai orang percaya, kemenangan kita adalah di dalam domain rohani bersama dengan Kristus, dan itu akan efekkan hidup kita di dunia ini, yang di dalam alam dan domain yang sementara ini, yang natural ini. Makanya sangat penting kita bergerak mengikut pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan kita dikontrolkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya sampai di sini penjelasan dan pengertian kita dan perjalanan kita tentang dua domain ini yang sedang kita alami sebagai orang percaya. Biar Tuhan yang menolong kita, karena Tuhanlah yang memampukan kita, Roh Kudus Tuhanlah yang memampu kita sebagai orang percaya hidup di dunia ini, tapi bukan dimiliki oleh dunia. Hidup di dunia ini supaya kita menyatakan kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, dan membawa orang datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita, karena kita beroperasi, dipimpin dan digerakkan oleh kehendak Tuhan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai garam di dunia ini dan sebagai terang di dunia ini. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, bukan kebetulan kita ditempatkan di tempat kita berada, karena kehendak Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidup kita, supaya kita menjadi garam di situ, yaitu supaya kita menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, mulai daripada keluarga kita dan sekitar kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita ada tujuannya, supaya pada suatu hari di dalam domain yang kekal kita akan menerima upah daripada Tuhan, karena kita telah invest masa kita hidup kita di dalam domain yang sementara ini sebagai orang percaya, sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala kita. Saya akan bawa dalam doa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kekal, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Hadir. Kami naikkan syukur kami oleh kerana firman Tuhan telah kami mempelajari, membahas pada pagi hari ini, pada saat ini, yaitu dengan topik dua domain, yaitu domain yang kekal dan domain yang sementara, domain rohania dan domain yang physical, the spiritual realm in the natural. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, menjelaskan dua topik ini, tapi Roh Kudus biarlah terus berbicara kepada Bapak Ibu saudariku, viewers yang melihat, yang mendengar pemberitaan firman Tuhan saat ini, lebih menerangkannya lagi Tuhan, supaya dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini, Tuhan punya tujuan rencana bagi kehidupan kami sebagai saksi-saksi-Mu, supaya kami dapat menjadi garam bagi dunia ini, bagi terang bagi dunia dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memperingatkan supaya dimanapun Bapak Ibu saudariku, jemaat Tuhan, orang percaya, umat milik Tuhan, umat tebusan berada, supaya kami melangkah beroperasi di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, karena itu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kemenangan kami di dalam domain kekal di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kami oleh kerana kami memiliki firman-Mu, kami boleh mempelajarinya dan juga mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu oleh kemampuan Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran hanyalah bagimu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Beside you, Lord, there is no other God. You alone are God, eternal. Selain daripada Tuhan tidak ada. Kami mengisytiharkan kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu di dalam domain kekal dan dalam domain sementara ini. Bagimu lah kemuliaan selama-lamanya. Hidup kami di dalam tangan-Mu, dan nama kami telah didaftar dalam kerajaan surga di dalam buku kehidupan, karena kami adalah milik-Mu. Meskipun kami masih hidup di dunia ini, Tuhan, nama kami telah daftar dalam kerajaan surga, karena kami adalah saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Kami muliakan nama-Mu oleh karena Engkau beserta kami sepanjang hidup kami di dunia ini. Tuhan, puji nama-Mu. Haleluya. Berkati setiap viewers, setiap Bapak Ibu Saudara Tuhan yang mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan oleh kuasa biru Yesus, oleh kuasa firman-Mu, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak ada batasnya dan tidak ada halangan di dalam alam roh. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap viewers, setiap yang melihat mendengar, apapun soalan yang mereka Tuhan, itu cara-Mu yang ilahi, Tuhan yang berikan mereka loket mereka dimanapun mereka berada, Tuhan layani mereka di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu dari kekal sampai kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.